Halo teman-teman, kembali lagi di Astrawara Economics. Tim Astrawara telah menganalisis kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang terjadi di Indonesia dan akan melayangkan kritik-kritik yang tajam terhadap kondisi-kondisi tersebut. Jadi nonton videonya sampai habis ya, dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Mari kita lihat bagaimana kondisi negara Indonesia. Pertama, kita akan meninjau dari perkembangan perekonomian Indonesia. Kondisi perekonomian global dapat dilihat dari proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang dikeluarkan oleh International Monetary Fund, disingkat IMF. Pertumbuhan global diperkirakan melambat dari 6% pada 2021 menjadi 3,2% pada 2022. Inflasi global diperkirakan akan meningkat dari 4,7% pada tahun 2021 menjadi 8,8% pada tahun 2022. Namun, ekonomi beberapa negara mitra dagang utama Indonesia tetap tumbuh di triwulan ketiga tahun 2022, sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menyalahkan perekonomian global yang dinilai kurang efektif. Kemudian dari surplus neraca perdagangan, perkembangan ekspor, impor, dan neraca perdagangan Indonesia mencapai 14,92 miliar dolar. Surplus ini didapatkan dari selisih ekspor dan impor negara. Ekspor Indonesia masih unggul daripada impornya. Akan tetapi 14,92 miliar dolar adalah jumlah yang sangat sedikit jika melihat kondisi sumber daya Indonesia yang sangat besar. Indonesia masih bergantung pada ekspor komoditas batu bara dan minyak kelapa sawit. Bagaimanapun batu bara ini akan habis. Pemerintah harus segera memberikan solusi terhadap ketergantungan batu bara karena harus memikirkan generasi penerus bangsa ke depannya. Ekonomi Indonesia pada triwulan ketiga tahun 2022 memang bertumbuh. Produk domestik regional bruto disingkat ADHB sebesar 4.325 triliun rupiah tumbuh menjadi 5.091,2 triliun rupiah dengan persentase pertumbuhan 5,72% terhadap perbandingan dengan tahun 2021. Lantas apakah ini patut untuk dibanggakan? Yang membanggakan adalah ketika negara dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi tanpa mengambil hutang luar negeri. Hutang negara diambil untuk menjaga pertumbuhan ekonomi seperti belanja produktif serta penyertaan modal negara. Nyatanya sampai saat ini hutang luar negeri Indonesia masih sangat banyak. Berdasarkan data dari Bank Indonesia, hutang luar negeri pada bulan Juli tahun 2022 mencapai 400,4 miliar dolar atau 6.206 triliun dengan kurs 15.000 per dolar. Hutang bertumpuk akibat anggaran pendapatan belanja negara yang membengkak, disingkat APBN. Mirisnya adalah negara bahkan kesulitan membayar bunga utang luar negeri tersebut. Pada tahun 2021, Indonesia harus membayar bunga sebesar 343,49 triliun. Tentu itu sangat buruk karena utang tersebut setara dengan 38% produk domestik bruto Indonesia. Bagaimana mungkin membangun sebuah negara dengan hutang? Hutang adalah kutukan bagi para ekonom. Seharusnya pertumbuhan ekonomi membawa dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Ekonomi memang bertumbuh, tapi kualitas ekonomi masyarakat menurun. Ekonomi memang bertumbuh, tapi pajak justru naik 11%. Bagaimana mungkin ini dapat dikatakan pertumbuhan? Inilah akibatnya jika pertumbuhan ekonomi ditunjang dengan mengambil hutang luar negeri. Kemudian melihat keadaan ketenagakerjaan Indonesia. Statistik BPS menunjukkan bahwasanya dari 209,42 juta penduduk Indonesia yang berada pada usia kerja, terdapat 8,42 juta orang yang masih pengangguran. Namun, kritikan akan kami sampaikan kepada Badan Pusat Statistik yang disingkat BPS dalam pembagian angkatan kerja. Bagaimana mungkin penduduk usia kerja digolongkan terhadap penduduk berumur 15 tahun lebih? Ini jelas melanggar amanat pendidikan konstitusi. Meskipun menggolongkan penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah yang masih bersekolah, namun ini konkret tidak rasional untuk dimasukkan ke dalam statistik yang akan dimanfaatkan Bank Sentral Indonesia untuk mengeluarkan kebijakan ekonomi. Kemudian dari pendefinisian tingkat pengangguran. Dalam buku pengantar ekonomi sumber daya manusia yang ditulis oleh Payaman Simanjuntak, Attenborough dan Smith menjelaskan 3 faktor pengalokasian waktu kerja. Bagaimana perhitungan BPS hingga sampai pada kesimpulan bahwasanya pekerja penuh adalah
yang bekerja lebih atau sama dengan 35 jam dengan kapitalisme yang sangat tinggi di Indonesia ini? Dapatkah mereka memenuhi kebutuhan hidupnya hanya dengan bekerja 35 jam jika masyarakat tersebut tidak mempunyai latar belakang pendidikan? Saran dari kami untuk BPS adalah bahwasanya BPS adalah lembaga yang bertanggung jawab langsung ke Presiden untuk menjalankan amanat konstitusi. Maka dari itu perlu pengkajian ulang terhadap pengumpulan data statistik ekonomi karena data tersebut akan digunakan untuk mengeluarkan kebijakan ekonomi. Kasarnya, BPS ini harus berusaha untuk mencari data seburuk mungkin agar menjadi bahan evaluasi pemerintah terutama dari sektor sosial dan ekonomi. Kemudian, dari arah jangka pendek pergerakan ekonomi secara kualitatif, Indonesia sangat miris. Composite Leading Indicator digunakan untuk memprediksi arah pergerakan ekonomi ke depannya. Dapat kita lihat indeks pada grafik terus menurun drastis dari tahun ke tahun. Tentunya ini sangat berbahaya untuk perekonomian Indonesia ke depannya karena menurunkan kepercayaan investor untuk menanamkan modal ke negara Indonesia. Kemudian tingkat kepercayaan bisnis investor itu terus menurun. Business Confidence Index Indonesia menunjukkan angka 96 yang berarti jika di bawah 100 maka para investor pesimis terhadap kinerja masa depan bangsa Indonesia. Nah, kemudian total saham FDI stock hanya mencapai 22% dari produk domestik bruto Indonesia. Ini artinya arus modal internasional tidak terlalu banyak menghasilkan bagi Indonesia. Akan tetapi, melihat FDI restrictiveness yang digunakan untuk mengukur seberapa ketat penyaringan diskriminatif Indonesia terhadap investasi asing memang masih sangat ketat. Namun, pemerintah kerap kali tidak konsisten terhadap investasi asing karena di satu sisi pemerintah berupaya untuk menarik investor asing melalui sejumlah intensif sehingga FDI restrictiveness tinggi atau fungsi pembatasan investor asing ini sulit dipercaya. Situasi yang dikhawatirkan adalah perusahaan asing menanamkan modal namun tidak memberi manfaat bagi negara dan hanya memanfaatkan sumber daya alam negara kita untuk kepentingan negaranya sendiri. Dan yang penting diketahui adalah investasi asing sebenarnya tidak berdampak buruk asalkan negara dapat mengontrol dan menjaga ketat perusahaan asing sehingga betul-betul mampu bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Kemudian inflasi terus naik sejak Desember tahun lalu. Inflasi memicu kenaikan harga sehingga membuat masyarakat semakin sengsara. Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik, tekanan inflasi mulai melemah pada bulan Oktober 2022. Namun terlihat dari bulan sebelumnya inflasi melonjak tinggi nih. Ini disebabkan karena terjadinya inflasi yang signifikan dari kelompok transportasi dan kelompok bahan pokok yaitu beras, tempe, dan tahu. Namun ada deflasi atau penurunan harga terhadap komoditas cabai merah dan daging ayam. Kami menilai bahwasanya kesimpulan-kesimpulan yang dipaparkan oleh BPS mempermainkan psikologis pembaca untuk selalu melihat positif terhadap perkembangan ekonomi. Padahal data yang dihasilkan bernilai negatif. Sebagai contoh pada ringkasan inflasi pada bulan Oktober 2022, tim kami menilai kesimpulan yang diberikan ini mempermainkan psikologi pembaca. Pada ringkasan pertama, kedua, dan ketiga, ringkasan ini justru mengarahkan pemikiran masyarakat untuk selalu melihat dampak positif dari perkembangan ekonomi. Padahal data yang dipaparkan bernilai negatif. Seharusnya BPS membuat perbandingan juga antara nilai laporan bulan ke bulan terhadap laporan year on year atau kinerja di tahun yang sama, sehingga lahir kesimpulan yang komprehensif atau menyeluruh. Nah, yang lebih parahnya poin keempat ini sama sekali bukan kesimpulan statistik melainkan pembelaan terhadap inflasi yang berkelanjutan. Kemudian perkembangan nilai tukar petani juga tidak terlalu signifikan, bahkan beberapa mengalami penurunan seperti subsektor hortikultura atau perkebunan, peternakan, dan perikanan. Nilai tukar petani dihitung naik sebesar 0,42% dibandingkan September bulan lalu. Itu memang bernilai positif dibanding bulan-bulan sebelumnya. Namun etisnya adalah bandingkan perkembangan nilai tukar petani 0,42% dengan inflasi yang terjadi yaitu 5,71%. Ini rasional untuk menjadi perbandingan karena nilai inflasi berpatokan pada harga indeks harga konsumen. Dan jika dibandingkan tentu ini akan bernilai negatif bagi masyarakat. Yang perlu digarisbawahi oleh Badan Pusat Statistik adalah dalam mengumpulkan data statistik tidak hanya sekedar mencari data naik atau turun. Dalam hal ini, Badan Pusat Statistik perlu mengingat bahwasanya mengumpulkan data tersebut juga harus memberi pertimbangan atas problematika sosial yang terjadi dan tidak terpaku pada variabel tertentu saja.
Data-data tersebutlah yang digunakan untuk membuat kebijakan dan undang-undang. Contohnya adalah Omnibus Law. Itu dibuat berdasarkan landasan data dari BPS. Pertanyaannya adalah, apakah masyarakat menerima undang-undang tersebut? Jika tidak, maka data-data BPS tersebut masih belum dapat mewakili masyarakat. Kemudian, mari kita lihat dari segi kehidupan sosial bernegara. Kualitas masyarakat dalam dunia pendidikan sangatlah buruk. Berdasarkan statistik Program for International Student Assessment, reading performance atau ketertarikan masyarakat terhadap budaya membaca buku sangat rendah. Indonesia menduduki peringkat ke-62 dari 72 negara. Padahal buku adalah sumber ilmu pengetahuan dan sangat penting untuk membiasakannya kepada generasi penerus. Buku adalah jendela dunia. Bahwasanya buku dapat membuka wawasan bagi generasi penerus untuk melihat dunia yang lebih baik. Sedangkan peringkat minat terhadap matematika atau mathematics performance menduduki peringkat ke-75 dari 81 negara. Ini artinya menandakan bahwa masyarakat tidak dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang rumit. Matematika berfungsi untuk itu. Matematika melatih kemampuan berpikir serta kaidah-kaidah matematika dapat digunakan untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Statistik Sense Performance pun atau ketertarikan masyarakat Indonesia terhadap pengetahuan pun menduduki peringkat ke-43 dari 50 negara. Ini sangat buruk mengingat dana pendidikan Indonesia juga sangat banyak. Kualitas sumber daya manusia sangat penting untuk menunjang masa depan negara. Kurikulum atau standar satuan pendidikan pun kacau dan sangat sering berubah-ubah. Hal ini menandakan pendidikan Indonesia tidak konsisten seakan tidak memiliki arah dan tujuan. Dana pendidikan sangat besar namun sangat kurang hasil yang didapatkan. Menambah anggaran pendidikan bukanlah solusi untuk menghasilkan sumber daya yang berkualitas pada sektor pendidikan. Banyak variabel yang harus dipertimbangkan dan didiskusikan bersama oleh negara seperti kondisi individu dan masyarakat. Pertimbangan harus menyeluruh dan tidak sentimen terhadap satu faktor saja. Hal ini kemudian menjadi masalah yang sangat mengakar, terutama lunturnya nilai-nilai kebudayaan masyarakat dan generasi penerus bangsa akibat liberalisasi yang terjadi. Perlu diketahui, hegemoni liberalisme memantapkan neo-imperialisme yang sangat sulit untuk dideteksi dan untuk disadari. Neo-imperialisme dapat merusak generasi bangsa secara tidak sadar dan dapat meruntuhkan peradaban suatu bangsa. Oleh karena itu, pengaruh kebudayaan asing perlu dikontrol. Yang dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari adalah generasi kecanduan narkoba, diperbudak teknologi, bahkan saling bertengkar satu sama lain. Kelompok satu dan yang lainnya saling berbenturan. Ini sangat jelas adalah pengaruh dari pergeseran kebudayaan yang terjadi. Maka dari itu, penanaman kembali nilai-nilai moral dan akhlak kepada generasi penerus dan kepada masyarakat perlu diprioritaskan. Bahkan kondisi sosial masyarakat sangat miris dan cenderung berorientasi kepada perpecahan. Konflik agama, konflik suku, konflik pelajar, semua ada di negara ini. Disinilah fungsi pemerintah dalam menghadirkan kebijaksanaannya dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan akan sangat berbahaya apabila konflik sosial yang terjadi di masyarakat diselesaikan dengan positivisme hukum. Dan itu dinilai justru memperparah konflik. Dalam menyelesaikan permasalahan sosial, realisme hukum perlu diterapkan agar konflik yang terjadi tidak menimbulkan perpecahan. Artinya pemerintah harus paham bahwasanya tidak semua masalah dapat diselesaikan dengan hukum. Tapi pemerintah bisa berusaha merangkul pihak yang berselisih dengan kehangatan berwarga negara dan menyelesaikannya secara kekeluargaan. Itulah yang disebut berpancasila. Mari kita ambil contoh pemberontakan organisasi Papua Merdeka di Papua. Seharusnya kita mencari tahu permasalahan apa yang membuat mereka ingin berpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa yang menyebabkan mereka bertindak keras? Apa yang menyebabkan mereka ingin memberontak? Jangan-jangan ini pengaruh dari hegemoni kebudayaan Barat beserta imperialisme dan kapitalismenya sehingga rakyat Papua merasa berbeda dari masyarakat Indonesia yang lain. Pemerintah dapat belajar dari cara Presiden Abdurrahman Wahid dalam menyelesaikan konflik di Papua.
Dan yang terakhir adalah meninjau kondisi politik negara. Tidak perlu ditanyakan lagi bahwasanya kondisi politik negara sangat buruk. Demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat tidak berwujud dalam politik Indonesia sekarang ini. Lembaga-lembaga negara banyak yang tidak beres, bahkan kerap kali menimbulkan konflik dan memunculkan tanda tanya besar kepada masyarakat. Korupsi, penyalahgunaan wewenang, sogok menyogok, dinasti kekuasaan, kecurangan, kebohongan, penggelapan. Rapat DPR yang membahas kepentingan rakyat pun ada yang tertidur bahkan. Pembuatan undang-undang dan kebijakan terus menimbulkan kekacauan pada aksi demonstrasi akibat tidak adanya jalan keluar. Tragedi-tragedi yang mengambil nyawa rakyat pun seringkali terjadi. Jelaslah, ini adalah hal yang harus diperbaiki. Permasalahan ini pun mengakar dan sangat sulit untuk diselesaikan. Hampir seluruh lembaga tinggi negara tidak mendapatkan kepercayaan oleh masyarakat. Lantas apa yang harus dilakukan? Ini adalah permasalahan moral dan tidak terpaku pada satu solusi. Kondisi individu dan masyarakat yang mempengaruhi permasalahan ini, dan budaya-budaya asing yang masuk juga menjadi pengaruh yang besar terhadap problematika ini. Yang perlu dilakukan adalah membangkitkan kembali kesadaran secara kolektif terhadap nilai-nilai kebaikan agar terwujudlah amanat konstitusi, yaitu masyarakat yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.